Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang rasanya menyapa Anda kembali tentunya dalam program podcast IKP Official, Informasi Cerdas Masyarakat Sejahtera. Bersama saya Suta yang akan memandu acara pada hari ini, yaitu terkait dialog kebangsaan dengan topik membangun etika dan budaya politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi di Kabupaten Morowali. Dan telah hadir menemani saya pada kesempatan ini ada 3 narasumber. Mungkin saya akan perkenalkan satu persatu, yaitu yang pertama dari pemerintah daerah Kabupaten Morowali, dalam hal ini asisten 1 bidang pemerintahan dan Kesra, Bapak Rizal Badudin. Selamat bergabung Pak. Ya, terima kasih. Kemudian ada juga dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Morowali, yakni Bapak Bambang S. Werojo. Selamat bergabung Pak. Selamat, terima kasih, selamat Sila. Dan tentunya bergabung juga bersama kami dari tokoh masyarakat sekaligus salah satu kader partai politik, yaitu Bapak Abdul Hamid Hasim. Selamat bergabung Pak. Selamat, terima kasih atas kepercayaan undangan. Siap Pak. Kami apresiasi undangan ini sebagai bentuk penghargaan. Baik Pak. Sebagai pengantar pemirsa, mungkin dalam membangun etika dan budaya politik ini tentunya sangat penting untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat karena dapat meningkatkan kepercayaan sekaligus meningkatkan kesadaran politik dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, etika dan budaya politik yang kuat dapat menjadi fondasi yang kokoh dan bagi demokrasi yang sehat dan partisipatif. Mungkin pemirsa, lanjut saja saya akan berbincang-bincang dengan narasumber yang telah hadir. Terlebih dahulu mungkin dari pemerintah daerah, itu Bapak Asisten 1. Pak Asisten, terkait peran pemerintah dalam etika dan budaya politik, bagaimana langkah konkret pemerintah saat ini dalam menumbuhkan budaya politik yang etis dan demokratik di masyarakat, khususnya di Morowali? Silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau berbicara tentang politik untuk masyarakat Morowali, di pandangan kami oleh pemerintah dan ini secara pribadi itu telah tertanam secara kuat dan luas di masyarakat, dan itu sudah dibangun sejak lama. Bukan seperti anggapan masyarakat luar sana bahwasanya ini budaya politik di Morowali adalah suatu budaya yang tiba-tiba instan berdiri dengan masyarakat. Itu tidak. Kenapa kami mengatakan demikian? Dari beberapa proses politik yang terjadi selama ini, alhamdulillah masyarakat Morowali itu menampilkan wajahnya, figurnya sebagai suatu komunitas masyarakat yang betul-betul mencerminkan bahwasanya budaya politik itu sudah tumbuh di masyarakat. Salah satu parameternya yaitu itu hampir tidak ada terjadi gesekan-gesekan yang begitu instan di masyarakat, kemudian itu menemukan letupan-letupan yang bisa mengganggu stabilitas politik maupun keamanan. Itulah yang kami lihat selama ini di masyarakat Morowali, dan kami sebagai pemerintah itu merasa bahwasanya apa yang telah ditampilkan oleh masyarakat itu sudah hal yang baik. Itu kita cerminkan sebagai suatu bentuk etalase politik yang menyeluruh, bisa dikatakan untuk dilihat secara nasional di negara Republik Indonesia. Kemudian. Baik Pak, untuk pertanyaan kedua Pak, apakah etika politik menjadi pertimbangan utama dalam mengambil kebijakan dan pembinaan partai politik atau kepala daerah? Ya, seperti yang kami sampaikan tadi, itu pada hal dulu. Di zaman sekarang ini, di mana ditampilkan bahwasanya politik itu sebagai suatu hal yang kurang baik, tetapi di Morowali itu baik, di Morowali itu baik. Sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap masyarakat itu tetap berlandaskan kepada etika politik yang baik. Itu saya pikir suatu hal yang baik untuk kita sama-sama lestarikan, kemudian kita lembagakan ini untuk kita bangun suatu postur politik yang baik di Kabupaten Morowali. Itu bisa. Baik, saya mungkin beralih terlebih dahulu ke narasumber kita dari tokoh masyarakat. Kalau Bapak sendiri melihat kondisi etika dan budaya politik saat ini di Kabupaten Morowali seperti apa? Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya sebagai tokoh masyarakat dan pelaku politik
sejak kita melaksanakan politik 2007 pada pemilihan pertama kita secara langsung yang dilakukan diberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk memilih calon pimpinan, saya kira kita ini ada etika dan budaya yang sangat santun di Kabupaten Kota. Kenapa? Pertarungan berjalan begitu hebat, tetapi di ujungnya adalah suatu tujuan dalam rangka membangun daerah yang kita cintai itu, namanya Kabupaten Morowali. Oleh karena saya mengharapkan politik adalah tujuan untuk mencapai tujuan. Maka di sini peran etika dan budaya politik itu kita tumbuh kembangkan di tengah-tengah masyarakat, sehingga politik bukan adu domba, tetapi mencapai tujuan kebersamaan di antara kita dalam rangka mencapai pemerintahan yang stabil, masyarakatnya sejahtera, dan tujuan kita membangun Morowali dalam menuju kesejahteraan daripada masyarakat itu sendiri. Itu Saya setuju. Baik Pak, terima kasih Pak atas pandangannya Pak. Sebentar kita akan ngobrol lagi, namun sebelumnya saya mau ke Bapak Kes Bangpol terlebih dahulu. Kalau strategi Kes Bangpol sendiri Pak dalam membangun budaya politik yang sehat dan menjunjung etika di tingkat daerah Pak, apa saja program unggulan dari Kes Bangpol? Silakan. Kita di Kes Bangpol ini ada beberapa bidang. Salah satu bidang budaya yang berarti khusus fokus terkait masalah politik. Kita langsung saja kita melakukan pesta demokrasi, legislatif, dan bupati. Alhamdulillah berjalan sesuai dengan yang kita lakukan. Kalau terjadi ria-ria di masyarakat itu biasa. Ibarat kita mengalami sebuah lautan, itu kita pasti mengalami ada gelombang. Tapi bagaimana kita bisa mengalami dan selamat. Alhamdulillah semua bisa kooperatif. Teman-teman anggota partai politik, masyarakat, partai politik bisa kita dengar tadi itu tokoh kita Pak sampaikan. Budaya-budaya kita coba ramu, kita buat, kita berikan sebuah pandangan bahwa ini sebuah pesta yang harus kita nikmati bersama, bukan kita mencari sebuah kesalahan. Tidak. Kalau ada perbedaan biasa dinamika. Pelangi itu warna-warni, tapi ketika terbentuk ini dipandang. Kita kan seperti itu. Dan alhamdulillah kita barusan selesai melakukan pesta demokrasi, mendapat pilihan terbaik, dan masyarakat sangat menghargai. Tidak ada ria-ria kericuan apa-apa, kalau pertama biasa. Tapi begitu hasil yang kita peroleh seperti ini, itu pembinaan terbaik kita, sudah sama kita dukung. Dan pemimpin alhamdulillah juga tidak melihat bahwa kamu orang ini, kamu orang ini, kamu orang ini. Ya, belum melihat secara profesional. Mari yang mau mengabdi, mari silakan. Kita bergabung, kita bangun Morowali dengan lebih baik. Siap. Baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya saya mau ke Pak Asisten lagi. Bicara soal etika politiknya, tidak lepas juga soal adanya pendidikan politik Pak dalam membantu membangun etika politik itu sendiri Pak. Kalau sejauh ini Pak, pendidikan politik difasilitasi oleh pemerintah, apakah sudah menyasar di tingkat akar rumput seperti pelajar, guru, ataupun petani dan kelompok marginal lainnya? Ya. Sebelum saya masuk ke pertanyaan tadi, saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Kes Bangpol tadi, bahwasanya ketika itu tidak berjalan dengan waktu itu bukan betul. Sementara saya melihat bahwasanya politik itu adalah instrumen, alat untuk mencapai tujuan. Nah, disinilah keberadaan masyarakat sekarang kita di Morowali. Alhamdulillah kita berada di abad ke-21, di mana abad yang menyajikan begitu banyak informasi ke kita. Tanpa kita lembagakan ini suatu pendidikan politik, masyarakat sudah terbudaya untuk mengikuti berita, menganalisa semua informasi yang sampai ke mereka. Itu bisa diakses lewat kamar, di dalam kamar. Jadi saya setuju dengan suatu pepatah yang mengatakan siapapun boleh jadi guru dan dimanapun itu bisa menjadi ruang kelas. Nah, inilah yang sekarang alhamdulillah kita memasuki abad ke-21, di mana abad yang saya katakan itu adalah abad suatu lompatan kuantum ke depan, di mana kita bergeser dari beberapa abad yang lalu. Kita disajikan oleh informasi hanya satu sumber. Kita memverifikasi sumber tersebut apakah ini memang benar. Nah, kalau dulu demikian, sekarang masyarakat sudah terbiasa mendapat informasi dari beberapa sumber. Saya melihat bahwasannya itu adalah salah satu suatu instrumen
suatu instrumen yang dibangun oleh tanpa kita sadari dibangun oleh suatu sistem, oleh suatu generasi, itu menyasar hampir semua ke masyarakat. Sekarang kalau kita keluar ke masyarakat dengan suatu peristiwa, mereka sudah bisa menganalisis apa yang terjadi. Dengan suatu keadaan mereka sudah bisa menganalisis apakah itu suatu pertarungan pemilihan kepala daerah atau pemilihan kepala negara atau pemilihan legislatif, itu mereka sudah bisa menganalisis. Nah, inilah kesyukuran kita yang sekarang, walaupun tidak ada suatu pendidikan khusus yang diberikan oleh pemerintah, tetapi ini sudah masuk ke ruang-ruang kita semuanya. Bagaimana kita hidup di zaman yang modern sekarang. Saya pikir itu kesyukuran kita. Terima kasih. Baik, tadi kan disinggung soal berarti di era digitalisasi. Tentunya tantangan juga di era digitalisasi kan selain memberikan informasi yang cepat, tetapi ada juga efek negatifnya. Entah itu ujaran kebenciannya, hoaxnya. Kalau dari pemerintah Pak, untuk menangani ataupun mengantisipasi terjadinya hal itu seperti apa? Hal-hal yang negatif. Iya. Ya itulah memang hampir semua apa yang terjadi di alam ini ada memang dia punya efek negatif. Nah disitulah perannya pemerintah, kita semuanya melalui suatu lembaga yang resmi atau melalui suatu lembaga LSM atau apa saja, itu bisa memberi edukasi ke masyarakat. Bahwasanya pintar-pintarlah kita memilah suatu berita untuk kita menjadikan suatu itu pegangan, suatu yang mengatakan bahwa itu adalah benar adanya. Nah, zaman sekarang ini apalagi kita sedang disuguhkan dengan namanya AI, artificial intelligence. Bahwasanya berita itu seakan-akan kita menyampaikan. Saya pribadi misalnya, foto saya boleh terpampang, tetapi itu dibuat sedemikian rupa seakan-akan saya berbicara. Nah itulah, disitulah peran kita, barangkali pemerintah untuk memberi edukasi ke masyarakat, pintar-pintarlah kita memilih berita. Tetapi itulah salah satu bisa dibilang efek samping dari suatu generasi yang ada, dari suatu teknologi yang ada. Pasti ada efek samping. Siap. Kira-kira. Baik, terima kasih Pak Asisten 1. Selanjutnya ke Pak Kabam terlebih dahulu Pak. Apakah masih banyak Pak ditemukan praktik-praktik politik yang tidak sehat? Cuma cara praktik politik harus yang sehat. Jangan sampai terjadi, misalnya kita dengar ada politik, ada tekanan politik, apa-apa. Tapi kita harapkan nanti ke depan politik-politik itu yang sangat beretika, sehingga kita dapat wakil-wakil kita yang betul-betul berkualitas. Dan kita perlu edukasi semua, bukan hanya pemerintah, swasta, masyarakat, SM semua, media harus berkontribusi, memberikan pemahaman politik, pandangan politik tadi disuruh bahas tentang tadi. Bagaimana dengan sistem politik sekarang ini, dalam situasi saat ini, orang bisa saja wajah kawan Kesbon, narasinya beda. Betul. Nah, tapi kalau kita bisa melihat sendiri, karakter kawan Kesbon kan seperti ini. Nah, ini berarti kita ada domba. Nah, jadi di sini kita perlu kearifan semua. Semua menemukan kearifan sehingga nanti hasil itu maksimal. Sesuai hasil produk yang bagus, yang produk yang kita arif. Jadi bukan produk yang provokatif. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas. Boleh saya tambahkan sini? Siap, silakan Pak. Saya lupa dari tambahkan. Dengan adanya yang disampaikan tadi, itu juga bisa memberi warning kepada kami sebagai penyelenggara pemerintah, yang mana dalam satu sistem bernegara, pemerintah itu adalah suatu panutan yang dianggap mereka itu adalah kelompok masyarakat yang bisa dikatakan elit. Bila memberi warning kepada kami, pemerintah, untuk bagaimana kita itu berkata, bertindak itu harus beretika. Apakah itu tindakan sehari-hari maupun dalam hal mengelola suatu budaya politik di masyarakat. Apakah itu bisa mulai suatu peristiwa, suatu keadaan politik, keseharian. Itulah itu mungkin barangkali ke kami untuk memberi warning agar lebih berhati-hati dalam hal mengeluarkan statement, bersikap, kemudian kami bertindak, mengambil suatu keputusan yang bisa menimbulkan efek politik atau situasi yang begitu baik. Demikian. Baik, terima kasih Pak Asisten 1 atas informasi tambahannya. Mungkin terakhir saya ke
tokoh masyarakat. Kalau Bapak sendiri Pak, bagaimana cara menanamkan, kalau pandangan Bapak, menanamkan nilai-nilai etika politik yang kuat dalam masyarakat, terutama bagi generasi muda dan calon pemimpin Pak? Silakan. Saya kira begini, makasih banyak. Generasi muda itu adalah harapan bangsa, harapan kita semua. Maka di dalam dunia politik yang terutama adalah etika politik. Kenapa etika diutamakan? Karena mereka akan menjadi generasi penerus bangsa kita, daerah kita ini. Maka saya minta di sini kepada pihak Kesbangpol melakukan pendidikan politik di tingkat SMA, sehingga mereka tumbuh apa itu politik, kemana arah politik, dan apa tujuan politik. Oleh karena itu yang saya harapkan dalam dunia politik itu betul-betul di sini ada pengawas politik, Kesbangpol, ada wasit politik, PKPU dengan Bawaslu. Kalau ini tiga instrumen pemerintah ini menjalankan fungsinya di dalam merasakan politik, maka akan terjadi politik yang santun, beretika, dan punya nilai yang kita harapkan untuk masa menjadi pemimpin. Kita tahu kemarin selesai kita bicara bagaimana rumahnya, tapi yang banyak proaktif dalam bicara para generasi muda. Inilah kita sentuh. Bagaimana kita menyentuh dan kita mendidikan pendidikan politik yang beretika. Karena etika adalah salah satu sarana untuk berpijak. Karena kita kembali ke tahun 2008, Pak, 1928, di mana pada saat itu Sumpah Pemuda dicetuskan, pemuda semua yang ada di sini. Sehingga lahirkan negara kita, negara Kesatuan Indonesia. Mereka hanya menyatakan tiga, kami berbangsa, bertanah air, berbahasa. Itulah cikal bakalnya lahirnya sebuah demokrasi yang itu dari generasi muda. Sehingga katakan Bung Karno, berikan aku 10 pemuda, aku akan puncak dunia ini. Betul. Ini yang kita harapkan dari semua itu. Kita berikan pendidikan yang layak, beretika, dan kita empati kepada mereka. Makasih, saya kira itu tanggapan saya. Siap. Kita akan lanjut berbincang dengan narasumber yang telah hadir tadi. Mungkin langsung saja saya ke Bapak Astet, Pak, masih seputaran tema kita hari ini. Pak, kalau saat ini Pak, apa strategi pemerintah untuk memastikan partisipasi masyarakat bukan hanya saat pemilu, tetapi juga dalam proses pengawasan, pengambilan keputusan publik, atau perencanaan pembangunan daerah? Ya, saya pikir ini tidak ada kiat khusus dari pemerintah. Kepada mereka yang menegaskan bahwa kita berada di suatu zaman yang memang kita dianugerahi suatu tatanan masyarakat yang sudah begitu terpelajar, begitu mengerti, sehingga ketika kami melihat hal-hal yang terjadi selama ini beberapa hari, secara tidak langsung masyarakat itu sudah ikut berpartisipasi. Apakah itu dalam hal pengambilan politik, keputusan politik, maupun dalam hal-hal pengawasan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan. Itulah kesyukuran kami selama ini. Kenapa kami sampaikan bisa begitu demikian? Dengan adanya sistem yang dibangun sekarang ini, masyarakat begitu aktif untuk berpartisipasi, memberi masukan ke kami sebagai penyelenggara pemerintah, sehingga hal-hal yang misalnya itu agak keliru kami putuskan, keliru kami mengambil keputusan, itu secara tidak langsung masyarakat sudah memberi warning kepada kami, memberi apa-apa bahwa saat ini agak keliru. Kita harus kembali ke sini kepada suatu jalur yang kita telah sepakati bersama. Sebab politik itu adalah kesepakatan sebenarnya. Ketika dua orang memutuskan itu hidup bersama, sebenarnya secara tidak langsung itu sudah dibangun politik di antara kedua orang. Kesepakatan sebenarnya itu. Sepakat misalnya saya dengan suami istri. Apa yang kita bangun? Beginilah, begini. Tentunya si suami juga mengajukan syarat-syarat. Itu sebenarnya kesepakatan politik itu tanpa kita sadari. Dalam konteks yang lebih luas, suatu tatanan masyarakat dalam apakah itu desa, kecamatan maupun kabupaten, ini kan adalah kesepakatan yang telah diberi amanah digariskan oleh yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah suatu bagaimana kita mengambil politik itu berdasarkan hal yang demikian, suatu kesepakatan awal yang telah dibangun sejak negara Republik Indonesia telah berdiri.
Itulah yang kita lembaga ini masyarakat sekarang ini. Alhamdulillah, apa yang ditampilkan oleh suatu masyarakat Morowali sekarang itu adalah suatu yang hal yang lain. Ketika penyelenggaraan pemerintah ada hal-hal yang keliru, itu nggak perlu disebutkan langsung. Kemudian apakah dalam hal pembangunan, menjalankan roda pemerintahan, masyarakat itu aktif. Tentu jadi kesempatan-kesempatan yang akan dianggap perlu, secara tidak langsung juga akan mengedukasi masyarakat. Bahwasanya inilah terjadi perubahan, telah terjadi perubahan seperti ini. Anggapan-anggapan yang lalu yang kami anggap keliru itu di suatu saat tertentu kami memberi pengertian kepada masyarakat. Dan tentunya dengan tingkat pemikiran dan intelektual masyarakat Morowali yang kami anggap itu baik, mereka bisa beradaptasi dengan hal seperti itu. Dan itulah yang terjadi seperti sekarang ini. Ketika kabupaten sebelah itu ribut dengan sesuatu yang di sini tidak pernah ribut. Ketika suatu keadaan negara misalnya ada penghematan bagaimana, alhamdulillah di Morowali itu terjadi. Nah, inilah ada kedewasaan berpikir masyarakat yang patut kita syukuri bersama yang terjadi di kabupaten. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih Pak Asisten 1. Kemudian saya mau ke Pak Kaban. Mungkin Pak, apakah ada langkah konkret dari Kesbangpol dalam membina partai politik, ormas maupun tokoh masyarakat agar berperan aktif Pak menciptakan budaya politik yang satu dan bermartabat di Morowali? Terima kasih. Jadi kita memang saya katakan tadi kita di Kesbangpol ada beberapa bidang, yang politik, ada ekonomi, ada sosial. Ini kita sinergi semua. Kita punya ormas di bidang ketahanan, kita punya kopi, kita punya ideologi, ada kegiatan gerakan revolusi mental, sinergi semua. Semua kegiatan bagaimana menciptakan suasananya sangat harmonis semua. Kita ciptakan suasana bagaimana anak kita sebenarnya punya paham politik yang bagus ke dalam politik. Morowali punya karakter budaya yang sangat kuat, yang sangat santun. Pas bilang tadi, kita tuh tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Oke, tetangga kita ada keributan, kita tenang aja. Kenapa? Karena kita betul-betul budaya santunnya dan nyunjung. Pak Hamid sebagai tokoh masyarakat, saya menyunting masalah kebudayaan kita. Duduk di Dewan Kebudayaan itu bagaimana membuat edukasi yang baik di masyarakat. Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, itu kita edukasi. Setiap pertemuan-pertemuan, kita akan bicara-bicara. Setiap kegiatan-kegiatan tadi seperti ormas, kita setiap perkara 3 bulan akan pertemuan. Ekobi, akan pertemuan rutin. Sehingga ada lutfan-lutfan kecil sudah diselesaikan. Bahwa ini bukan hanya tanggung jawab saya, tanggung jawab Kesbangpol, tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Sehingga merasa memiliki kemilikan ini kita rajut dalam suasana yang baik. Istilahnya bagaimana politik itu kita ciptakan politik yang santun, sehingga outputnya bisa lebih baik kepada kita semua ke depan. Baik, saya ke Pak Hamid selaku tokoh masyarakat Pak. Ini Pak, mungkin bisa ada imbauan kepada masyarakat Pak, ataupun khususnya di Kabupaten Morowali Pak, dalam menghadapi tahun-tahun politik, entah ke depan atau kapan Pak, bagaimana cara menjaga persatuan dan kedaulatan rakyat itu agar tetap stabil? Baik, makasih. Saya kira kita ketahui bersama bahwa Bungku Morowali ini adalah sebuah daerah yang politik dan budaya. Nah, tentu kita sebagai tokoh masyarakat menghimbau kepada seluruh masyarakat, baik generasi muda, generasi yang tua, mari kita menjaga rumah kita ini sebagai milik kita semua. Kenapa? Tujuan investasi yang terbesar adalah di daerah kita ini. Oleh karenanya itu ke depan dalam dunia politik itu kita jaga. Karena di sini adalah salah satu daerah tujuan investor yang perlu kita jaga. Kenapa? Adanya investor ini berarti generasi kita untuk mencari pekerjaan. Kemungkinan besar pengangguran tidak terjadi yang kita harapkan. Seperti kita lihat di televisi adanya kenaikan pajak, mereka ribut, memberontak. Kenapa? Mereka tidak dididik oleh dunia politik itu. Maka politik itu saya katakan kita untuk menjadi alat tujuan. Tapi bukan tujuan untuk mencari sesuatu keinginan, tetapi bagaimana kita menciptakan politik itu sebagai alat untuk mencapai tujuan untuk kita bersama dalam rangka menjaga sumber daya alam kita yang besar di daerah ini
jangan sampai kita dikuasai oleh orang dari luar, kan gitu kira-kira. Maka peran politik di sini sangat penting. Kenapa? Itu adalah cara untuk menjadi pemimpin. Bukan di tempat lain, itu hanya melalui politik kita mengharapkan pemimpin itu akan tumbuh dan akan ada. Nah, dengan terpilihnya makanya harus melalui seluruh generasi muda dan menjaga wilayah yang kita cintai tadi. Karena ini saya katakan kita punya budaya itu sejak dulu sudah ada di leluhur kita. Nah ini kita lihat. Maka saya mengimbau kepada seluruh pemerintah, masyarakat, mari kita bergandeng tangan untuk menjaga wilayah yang kita cintai dengan moto DP Asa Morosos. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hamid atas informasi ataupun penjelasan yang telah dipaparkan. Mungkin ada dari Pak Kabar atau Pak As mau ditambahkan? Ya, satu hal yang perlu kami sampaikan kepada kita semuanya bahwasanya bahwa politik itu sebenarnya baik, bukan sesuatu yang menakutkan atau sesuatu hal yang kurang bagus. Saya teringat orang tua kita dulu, ketika kita tanya apa itu politik, mereka mengatakan bahwasanya politik adalah suatu alat atau suatu cara untuk membodohi orang. Tapi sebenarnya itu tidak. Dan itu hanya berlaku di generasi yang lalu. Alhamdulillah sekarang ini di masyarakat kita bahwasanya politik adalah suatu hal untuk mencapai tujuan. Betul. Itu hanya suatu instrumen untuk mencapai tujuan. Perbedaan sikap, perbedaan pendapat dalam hal menyikapi sesuatu keadaan itu secara tidak langsung itu akan tereduksi ketika suatu keadaan sudah sampai pada yang kita kehendaki. Misalnya dalam pemilihan kepala daerah. Ketika itu sudah ditetapkan siapa pemenangnya, itu kembali normal, Disitulah kesyukuran kita. Saya berdiam di Morowali, keadaan ini tercipta begitu ini. Kita menyikapi semuanya bahwasanya politik itu bukan sesuatu yang perlu kita takuti, dan jauh itu alat untuk mencapai suatu tujuan. Kira-kira. Baik, terima kasih atas informasi tambahannya Pak Asisten 1. Sekaligus itu tadi penghujung dari pembahasan kita. Namun sebelum mengakhiri acara ini, saya mau close statement mungkin dari setiap narasumber. Mungkin dari Pak Kabang terlebih dahulu. Silakan Pak Kabang. Terima kasih. Morowali ini sebuah daerah yang sangat indah. Orang katakan setengah surga ini sudah dinikmati. Potensi sumbernya luar biasa. Alhamdulillah didukung juga dengan kearifan lokal masyarakatnya yang sangat-sangat. Sehingga alhamdulillah sekarang ini bagaimana kita lihat investasi bisa datang di Morowali. PDB terbesar di Indonesia itu di Morowali. Ekspor terbesar kedua di Indonesia itu di Morowali. Ini harus kita jaga. Sehingga ke depan nantinya Morowali bisa menjadi lebih barokah dan anak kita semua yang semua itu bisa menjaga Morowali dengan baik. Baik, kita lanjut ke Pak Asisten 1 mungkin. Close statement-nya Pak. Jika ada sesuatu yang bisa kita minta kepada Yang Maha Kuasa, maka saya yang pertama yang saya minta adalah umur. Kenapa saya minta umur? Saya merasa bersyukur berdiam di Morowali. Saya ingin menyampaikan di kesempatan yang berbahagia ini bahwasanya saya ingin melihat lagi Morowali itu lebih baik ke depannya. Sebab dalam hal pemikiran saya, proyeksi saya bisa sampaikan bahwasannya Morowali ke depannya ini adalah satu kabupaten yang terkemuka di Indonesia. Jadi dianugerahi dengan sumber daya alam yang begitu hebat. Hampir semuanya ada. Ditambah lagi dengan masyarakatnya yang begitu santun, keadaan alamnya yang begitu baik. Jadi misalnya ada sesuatu yang bisa diminta kepada Yang Maha Kuasa, yang pertama itu adalah umur. Saya ingin melihat bahwa Morowali ke depannya itu 30 tahun, 20 tahun, saya yakin yang lebih hebat daripada sekarang. Insyaallah amin ya. Dan kalau memang akan disambuti dengan masyarakat untuk membentuk provinsi bangsa, itu Morowali adalah suatu kandidat yang perlu dipertimbangkan. Itu mungkin dari saya. Siap, terima kasih Pak Asisten 1. Terakhir mungkin Pak. Terima kasih. Saya ingin bertutur kepada generasi muda. Generasi muda tidak boleh hanya menjadi penonton. Saya jelaskan sini.
dalam politik kita harus menjadi aktor utama. Ini saya kira garis budaya. Politik yang kuat bukan tentang siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana kekuasaan digunakan untuk kepentingan masyarakat dan rakyat. Ini statement saya. Maka kita jadikan nilai-nilai integritas, keadilan yang saya garis budaya, kepedulian dan kebersamaan sebagai katasan politik kita. Dengan begitu kita bisa melahirkan pemimpin muda yang berkarakter, berakhlak dan mampu membawa morali menuju baldatun taibatun warapun gapur. Amin. Baik, terima kasih kepada Pak Kaban, Pak Rizky, dan Pak Amin. Dan terasa kita sudah berbincang-bincang beberapa ataupun sekian menit, sekaligus tadi itu close statement di penghujung acara pada pertemuan kita hari ini. Dan semoga informasi yang disampaikan tadi dapat menambah wawasan bagi masyarakat dimanapun berada. Tentunya akhir kata saya Sultan bersama kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa.